Oke, Sobat Cerita Anak, kembali bersama saya Dr. Ana. Hari ini adalah hari keempat saya di Jakarta. 3 hari sebelumnya saya bikin video rekap tentang apa saja yang saya lakukan di Jakarta. Lebih tepatnya sih saya mau kasih edukasi sambil jalan-jalan juga sih ya. Tapi edukasi tentang bagaimana kita mencari vaksin COVID ya, buat mungkin kita punya orang tua yang lansia usia, dan mungkin ada orang tua kita atau keluarga kita yang dengan komorbid, dan bagaimana cara untuk mendapatkan vaksin pertama di masa-masa pandemi seperti ini. Saya bikin video ini, saya ingin bercerita tentang kenapa saya bikin YouTube. Lalu mungkin banyak orang yang bingung kenapa di instastory saya banyak video-video yang akhir-akhir ini lebih aktif, terkesan penuh dengan bahasa-bahasa yang metafora seperti itu. Oke, kenapa saya bikin YouTube? Itu sebenarnya adalah proyek saya yang sudah saya siapkan dari tahun 2019 gitu. Saat itu saya sedang gandrung atau senang dengan nonton podcast. Nah, setelah saya nonton podcast selama masa lockdown itu, saya cerita ke teman saya di IGD, waktu itu namanya Dokter Intan, dokter yang tempat saya cerita itu. Kenapa saya cerita sama dia? Karena dia sepertinya suka hal-hal yang berbau fotografi, dan saya pikir orang yang ngerti cara bikin channel YouTube biasanya orang-orang yang ngerti tentang fotografi. Jadi saya memang bilang kalau saya punya channel YouTube nanti tipikalnya random gitu. Menurut saya sih menarik karena saya mau melakukan hal seperti itu. Kalau saya nggak mau, saya juga nggak mau sih lakukan, karena menurut saya ya sesuatu hal yang terpaksa biasanya hasilnya nggak bagus kan. Nah, kita mau bahas tentang kesehatan juga, kita, kalau saya pribadi saya nggak mau bahas masalah medis saja, tapi saya ingin lihat bagaimana sih orang-orang yang bekerja di bagian kesehatan, bagaimana tenaga kesehatan itu bekerja, bagaimana mereka harus survive menghadapi keadaan-keadaan yang mereka hadapi sehari-hari. Menurut saya sisi itu yang kurang digali. Beberapa video saya kan menceritakan bagaimana seorang bidan harus berjuang di tempat yang terpencil, bagaimana seorang bidan dengan selera humor yang cukup tinggi gitu ya, atau mungkin seorang dokter bagaimana sudut pandangnya dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi apa ya, lebih kayak melihat sisi tenaga kesehatan atau melihat sisi kesehatan dari sudut pandang yang berbeda. Susah sih jelasinnya ya, cuman ya nanti kalau kalian nonton channel YouTube saya mungkin kalian akan ngerti gitu loh. Selama 2 tahun saya, dari 2019 sampai 2021 saya belajar, tapi saya belum bertemu dengan orang yang tepat yang bisa mengajarkan saya secara langsung. Hingga pada tahun 2021 akhir, saya ingat banget saya lagi periksa pasien. Terus sambil saya periksa pasien, ada 4 orang dokter yang magang di Rumah Sakit Bima, dan salah satunya adalah Dr. Fitra Hidayat. Terus saya cerita kalau saya pengen bikin channel YouTube, dan ini jalannya Allah untuk mewujudkan apa yang saya niatkan untuk, menurut saya, untuk kebaikan banyak orang. Oh iya dok, saya udah pernah bikin channel YouTube atau itu. Oh ya, bikin apa? Bikin tentang Ekombi Project, channel YouTube-nya tentang wisata dan sejarah di Kota Bima. Terus saya lihat channel YouTube-nya dan menurut saya menarik ya, maksudnya mereka bikin sesuatu yang mereka senangi, dan mereka bikin sesuatu bukan dalam hal hanya ingin untuk terkenal, tapi juga untuk mengedukasi sesuatu hal yang mungkin sudut pandangnya berbeda dari orang lain gitu ya. Akhirnya saya diajarin dan dipapar gitu ya untuk menjalani pengambilan video, bicara di depan kamera seperti apa. Dan saya nggak nyangka juga sih kalau banyak orang yang bilang saya cepat belajarnya. Sebenarnya itu jawabannya ada di video saya tentang MBTI.
MBTI itu tes kepribadian yang mungkin nanti akan ada muncul videonya saya sama TV. Kita nyoba tes MBTI dan saya hasilnya adalah INFP. Jadi orang-orang INFP itu biasanya menggunakan imajinasinya, mereka suka berhayal, dan saya nggak mungkin dalam pekerjaan sehari-hari saya sebagai seorang dokter kandungan saya berhayal. Tapi orang-orang INFP itu bisa menggunakan imajinasinya, dan rata-rata mereka itu biasanya jadi seniman, dan salah satu juga bisa menjadi seorang editor video. Itu mungkin kenapa saya cepat. Memang saya sering mengimajinasikan apa yang ingin saya videokan, cuman mungkin karena saya tipikal yang introvert, saya nggak banyak cerita sama orang, itu aja sih. Termasuk orang nggak banyak tahu kalau saya bikin channel YouTube ini juga bukan pemikiran 1 tahun, 1 bulan atau mendadak. Itu ada pemikiran yang sudah bertahun-tahun saya pikirkan, tapi saya nggak banyak cerita ke orang lain, atau mungkin karena saya introvert, saya nggak banyak untuk sharing sama orang lain apa yang ingin saya wujudkan itu dalam hidup saya. Jadi ketika orang lihat hasilnya, orang mungkin kaget karena ya saya emang nggak banyak ngomong. Kalau saya mau sesuatu hal yang saya pikir adalah jalanin prosesnya, kerjakan, baru ada hasilnya. Jadi kalau udah jadi baru ngomong, kalau belum jadi apa-apa ngapain banyak ngomong. Sarkastik gak sih? Ya, tapi emang gitu sih kalau mau saya. Nih saya mau jelasin ya. Aplikasinya itu buat teman-teman yang mau coba-coba, dan saya ini amatir. Saya harus bilang saya amatir karena memang saya baru belajar selama ini bulan ke-5 ya. Berarti ini bulan Mei, berarti bulan ke-5 saya belajar. Kan belajar itu di akhir Desember. Akhir Desember kalau kalian lihat video saya yang pertama kali, saya bisa dibilang dapat rezeki, penghargaan, entahlah. Tapi menurut saya itu saya belum pantas untuk dapat penghargaan itu di akhir Desember. Disitulah saya mulai belajar video di awal-awal Januari gitu, karena memang saya punya target awal Januari. Oh ya, by the way, konseptornya di video ceritanya itu memang saya, seperti kayak bikin simbolnya tuh mawar, terus mawarnya itu hitam, backgroundnya pink gitu. Pink itu artinya wanita, terus hitam tuh nunjukin identitas karakter saya. Mungkin punya banyak hal yang saya tidak sanggup ceritakan gitu. Terus menunjukkan identitas sebagai seorang wanita juga, warna pink, terus bunga, terus mic, berbicara gitu. Jadi ya itu konsepnya memang saya, tapi saya bersyukur saya bertemu dengan orang yang tepat yang bisa mewujudkan apa yang saya hayalkan gitu. Itu aja sih. Baik, aplikasinya kalian kalau mau coba download aplikasi VN, dan saya nggak di-endorse sama aplikasi ini. Jadi ini benar-benar murni saya mau ngasih tahu kalian proses saya mengerjakan edit video. Terus kalau kalian buka aplikasinya, ada tanda plus di bawahnya. Ini tanda plus di bawahnya. Nih, pencet tanda plusnya, terus ada proyek baru, kalian pencet proyek baru. Itu udah masuk nih beberapa video yang pernah kita ambil, yang pernah kita rekam, dan tinggal kita pilih. Beberapa baris ada yang musik, ada yang teks, ada yang beberapa gambar. Nah, teman-teman bisa tuh milih, main-mainin aja gitu. Kalau teman-teman emang tipikalnya suka ngedit video, pasti suka sih. Kalau mau saya, karena saya dulu tuh suka banget ngedit PowerPoint, tapi saya nggak ngedit PowerPoint tuh bukan ngedit yang serius yang kayak orang ngedit PowerPoint tuh ngedit yang presentasi ilmiah gitu loh. Saya tuh ngeditnya nggak tahu apa, malah ngedit animasi, ngedit gambar-gambar. Nah ini plus, terus ngedit warna-warnanya gitu. Ini apa, nggak ilmiah banget yang saya edit itu, nggak ilmiah gitu. Nah ini ada beberapa baris, ada yang plus, ada yang plus itu yang gambar ada melodinya, terus ada yang T itu untuk tulis teks-teksnya. Nah itu bisa teman-teman mainin. Nah, bisa. Kalau udah selesai kalian bisa simpan. Kalau kalian udah ngerasa udah fix, bisa kalian tekan tombol di atas selesai sebelah kanan. Nah kalau udah selesai tinggal kalian save. Nah jadi masuk ke galeri. Terus beberapa Insta story saya
itu konsepnya ada efek-efek. Saya pakai aplikasi YouCut. YouCut itu aplikasinya ini saya diajarin sama Bang Mahyu di ruang operasi. Nah, Bang Mahyu di ruang operasi itu ngajarin aplikasi YouCut buat ngedit foto. Nah, karena saya orangnya tipikal yang nggak suka ngedit atau filter-filter foto saya. Jadi kalaupun saya filter, malah saya bikin orang bikin putih atau bikin jelas, saya bikin hablur malah. Kadang menurut saya semakin tidak jelas semakin bagus, semakin menarik. Nah, saya bikin hablur terus diketawain, akhirnya diajarin gini loh dok, bikin pakai YouCut. Gimana sih prosesnya sampai video itu jadi? Awalnya itu pertama saya tuh suka dengerin musik. Jadi kalau kalian itu tipikal orang yang suka dengerin musik, mungkin bisa nyambung juga sih sama polanya saya bikin video. Jadi dengan musik tuh kadang-kadang kita kan berimajinasi nih, oh kalau musik ini nih misalnya ya, aku dengerin liriknya, aku coba pahamin liriknya, terus aku mikir kalau kisahnya itu di hayalanku tuh seperti apa. Nah kayak gitu. Aku belajar bahkan dari asistenku praktek tuh ada Tiwi, ada Husna. Aku belajar cara ngedit video dari mereka. Kalau buat aku Instagram itu sebenarnya bukan untuk memposting kegiatan kita sehari-hari. Kalau aku pribadi, kegiatan sehari-harinya di Facebook. Tapi itu lebih kayak kegiatan pekerjaan, tapi bukan kegiatan aku sehari-hari kayak aku di rumah ngapain, kumpul sama keluarga atau apa, aku agak-agak kurang nyaman. Nah, jadi aku memang nggak aktif di media sosial sebelum aku aktif di YouTube. Nah, baru pas di YouTube ini aku coba ngerti bahwa oh ada nama Instastory. Aku nggak tahu sama sekali. Sebelum aku punya YouTube, aku nggak pernah main Instastory sebelum aku punya YouTube. Makanya beberapa video short aku itu nggak aku masukin lagi di YouTube channel aku. Aku masukinnya di Instastory. Jadi itu awal mula sejarahnya kenapa kok Instastoryku udah mulai aktif, karena aku mau pakai untuk promosiin video YouTube aku. Aneh juga sih, saya nggak nanggung banget sih, kayak maksudnya mau dikenal orang tapi nggak mau terbuka untuk banyak hal. Emang kalau emang tujuannya bukan buat terkenal sih, mana dong? Tujuannya bikin YouTube-nya memang untuk ini, untuk menjawab keresahan dan berbagai hal yang jadi krisis di lingkungan kita selama ini gitu. Tapi oh ini YouTube-nya dokter, pasti isinya masalahnya kesehatan semua. Ya enggak, sayang sekali Anda tidak akan temukan itu di cerita. Nah, justru aku akan bahasnya random. Kalaupun tentang kesehatan, pasti cara aku menyampaikan itu kayak santai, kayak ngobrol, atau aku malah banyakan ngajak ngobrolnya daripada ceritanya tentang kesehatan. Udah banyak banget nih cerita panjang lebar kali tinggi membosankan, dan mudah-mudahan udah bisa menjawab. Kalau misalnya kalian ada yang memang tertarik untuk bikin video, kalian tertarik ada yang mau sharing atau berbagi, atau kalian mau ngajarin saya dengan senang hati belajar dari kalian. Dan jangan lupa untuk berbuat baik, dan salah satu cara untuk berbuat baik adalah jangan lupa like, comment, share, dan subscribe cerita Ana. Dan mudah-mudahan apa yang saya ceritain ini bermanfaat untuk kalian bisa ambil hikmahnya. Setiap kebaikan pasti akan ada balasannya. See you.